Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamim Malik Ibrahim. Dari kelompok kami memaparkan tema dengan judul dampak urban heat island Kota Bandung terhadap kesehatan Kota Bandung. Next, di sini ada kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama di sini ada Ananda Dilantan Diseru dengan NRP 24 2019 026. Lalu ada Dava Sultan Atalah NRP 24 2019 062. Ada Ananda Reski Arbiansah 24 2019 026. Lalu saya sendiri Hamim Malik Ibrahim NRP 24 2019 067. Dan yang terakhir ada Efrin Indrayansa dengan NRP 24 2019 072. Oke, dilanjut dengan outline pembahasan dari tema ini, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada definisi dan konsep urban heat island. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang memengaruhi urban heat island. Lalu yang ketiga terkait geografis Kota Bandung. Yang keempat ada dampak urban heat island. Yang kelima itu terdapat solusi dan upaya pengurangan urban heat island. Dan yang keenam yaitu kesimpulan dan temuan studi. Oke, yang pertama terkait definisi dan konsep urban heat island akan dijelaskan oleh teman saya Dava Sultan Atalah. Dipersilahkan, Dava. Definisi dari urban heat island sendiri adalah perubahan suhu antara area perkotaan dan area perdesaan terkait dengan peningkatannya suhu udara dan permukaan di daerah perkotaan. Untuk konsepnya sendiri dari urban heat island ini, yang pertama ada penyerapan dan penyimpanan panas yang bisa terjadi karena dari bahan bangunan atau penggunaan bahan-bahan yang lain. Yang kedua ada kepadatan bangunan. Yang ketiga ada kehijauan dan penyediaan bayangan. Yang keempat ada albedo permukaan. Yang kelima ada efek suhu mikro dan makro. Yang keenam ada aktivitas manusia. Yang ketujuh ada topografi dan struktur kota. Yang kedelapan ada perubahan penggunaan lahan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi urban heat island. Yang pertama adalah kepadatan bangunan dan juga struktur perkotaan. Kedua, material bangunan dan defisit ruang hijau. Yang ketiga, konversi lahan hijau menjadi lahan perkotaan. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya urban heat island di lingkungan perkotaan. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi mitigasi yang efektif dan berkelanjutan. Next, lalu di sini terdapat geografis Kota Bandung. Kota Bandung sendiri terbagi menjadi 30 kecamatan dan menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Nah, Kota Bandung ini terbagi dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan dengan luas 16.681,01 hektar. Dengan batas administrasi sebagai berikut, yaitu sebelah utaranya itu berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, lalu sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung, lalu sebelah barat berbatasan dengan Kota Cimahi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Nah, lalu di sini terdapat tutupan lahan Kota Bandung atau kerapatan bangunan dari Kota Bandung sendiri yang pada akhirnya menyebabkan urban heat island. Nah, ini di sini bisa dilihat terdapat 5 warna dengan klasifikasi hijau tua itu merupakan awan dan badan air, yang berwarna oranye itu non vegetasi, yang kuning tidak rapat, hijau muda cukup rapat, dan hijau rapat. Nah, di sini bisa dilihat jadi kenapa urban heat island dapat terjadi di Kota Bandung. Mungkin tadi sudah disinggung oleh teman saya Dava terkait kerapatan bangunan. Di sini terlihat bahwasannya non vegetasi sangat mendominasi di sini yang berwarna oranye, dan mungkin kurangnya ruang hijau di Kota Bandung itu sendiri. Terutama ini dapat dilihat di wilayah Astana Anyar, Bojong Loa Kaler, Babakan Ciparai, Bojong Loa Kidul, Bandung Kulon, Andir, dan sebagainya. Terutama yang berwarna oranye, dan itu menjadi penyebab utama terjadinya urban heat island di Kota Bandung. Next, dampak dari urban heat island, dipersilahkan kepada Efrin untuk memaparkan. Untuk dampak urban heat island sendiri itu fenomena urban heat island yang merupakan fenomena kenaikan suhu ini pada daerah perkotaan menjadi lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Nah, beberapa dampak yang terjadi dari urban heat island itu sendiri, yang pertama itu peningkatan suhu, yang kedua itu peningkatan penggunaan energi, yang ketiga itu kesehatan masyarakat, yang keempat pengaruh lingkungan hidup, dan yang terakhir itu kualitas udara buruk. Untuk dampak kesehatan masyarakat kota, urban heat island ini dapat memiliki dampak kesehatan yang signifikan
pada penduduk perkotaan. Beberapa dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat urban heat island itu antara lain yang pertama penyakit terkait panas, yaitu heat stroke, kelelahan panas, dan dehidrasi. Yang kedua itu penyakit saluran pernapasan dan kardiovaskular, yaitu peningkatan kasus asma dan bronkitis dan pengaruh polusi udara terhadap kesehatan pernapasan. Faktor risiko ini terkait dampak urban heat island cenderung mempengaruhi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit kronis. Nah, mereka ini rentan mengalami dampak yang lebih parah karena kemampuan tubuh yang lebih rendah dan menyesuaikan diri dengan perubahan suhu yang drastis. Untuk solusi dan upaya pengurangan dampak dari urban heat island, yang pertama itu adanya penerapan green building teknologi pada kawasan fasilitas umum, kawasan perkantoran, dan kawasan perdagangan dan jasa. Seperti yang tadi dikatakan oleh Helmi, ada beberapa di kecamatan di Bandung seperti Andir, Bojong Loakaler, dan Babakan Cipara itu termasuk menjadi kawasan yang menjadi kepadatan perkotaannya paling padat. Lalu yang kedua ada kawasan perumahan, harus memperhatikan koefisien dasar hijau dengan membangun ruang terbuka hijau baik publik maupun privat. Yang ketiga ada penggunaan material yang tidak memantul dan menyerap panas untuk kawasan infrastruktur perkotaan dan kawasan industri. Di akhir di sini terdapat kesimpulan. Jadi untuk mengatasi dampak urban heat island itu sendiri terhadap kesehatan Kota Bandung, terutama diperlukan tindakan seperti peningkatan vegetasi, ya, terutama memperbanyak ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Lalu pengaturan lalu lintas dan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, edukasi masyarakat yang lebih masif terkait bahaya urban heat island, dan perencanaan kota yang berkelanjutan. Nah, upaya ini juga bakal membantu berkelanjutan dampak dari urban heat island itu sendiri. Nah, menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Itu saja saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.